105 Abam, Your Lifestyle. Assalamualaikum, selamat malam rekan Abam. Gimana kabar rekan Abam di malam hari ini? Senang banget kembali Fatih menyapa ronda Anda ya rekan Abam ya, dalam acara talk show bersama dosen UIN Syahada Kota Padang Sidimpuan di edisi 13 Desember 2023. Dan alhamdulillah rekan Abam sudah berhadir di studio kita, tamu kita, narasumber kita rekan Abam. Langsung aja Fadli sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Tadi perjalanan ke sini kayak mana Bu? Menyenangkan, menegangkan atau kayak mana nih Bu? Dingin ya. Dingin ya Bu ya, karena belakangan ini cuacanya agak menentu ya Bu ya. Iya benar. Wah, jadi di malam hari ini kita mau bahas soal apa nih Bu? Terkait dengan frugal living. Oke, frugal living gitu ya. Ya, dengan itu tren-tren yang ada saat ini ya Bu ya. Betul, cukup fenomena dan sempat viral ya di media sosial. Benar banget ya, sampai bisa beli ini. Gitu iya ya. betul. Oh iya, kakaknya sudah baca juga berarti ya. Sebagian baru udah baca sekilas gitu Bu, karena soalnya Ibu kan udah kirim materi dari minggu-minggu lewat. Iya. Jadi berarti juga harus siapin bahan dong ya. Iya. Oke deh Bu, jadi di sini boleh dong dikenalkan ya. Apa nih Bu, basicnya Ibu apa gitu? Oh iya, sebelumnya nama saya Rizky Pratiwi Harahap. Saya dosen ekonomi dari UIN Syahada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke. Jadi saya basicnya di manajemen sumber daya manusia. Iya. Jadi itu yang dibawakan Ibu ya selama di perkuliahan sana ya? Iya benar. Wah, jadi keren nih. Manajemen lah. Iya, yang berhubungan dengan manusia gitu. Iya betul. Wah keren ya. Jadi di malam hari ini kenapa sih Ibu memilih tema ini Bu? Karena menurut saya nih ya, tema ini sangat menarik. Banyak orang tidak tahu terkait hal ini, termasuk kita yang berada di Padang Sidimpuan begitu ya, karena nggak semua orang update di sosmed gitu. Sementara frugal living ini banyak diperbincangkan masyarakat itu di media sosial. Iya benar banget. Iya, jadi hingga saat ini padahal frugal living ini sudah menjadi sebuah filosofi yang banyak diminati masyarakat, terutama setelah pandemi COVID-19 itu. Iya, jadi banyak masyarakat yang beralih ke frugal living. Iya, gitu ya? benar. Oke, jadi sebenarnya frugal living ini apa sih Bu? Kalau secara bahasa ya, kita frugal itu kan artinya hemat ya. Iya benar. Sementara living itu adalah hidup. Iya benar. Jadi kalau kita artikan frugal living ini adalah gaya hidup yang hemat. Bagaimana secara sederhananya kita artikan ini menerapkan gaya hidup hemat dalam kebutuhannya atau kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, konsep frugal living ini menurut pelakunya untuk menuntut pelakunya supaya mereka cermat dan hemat dalam membeli atau juga membelanjakan dana sehingga mereka memaksimalkan manfaat apa yang mereka beli tersebut, gitu. Ya. Oke. Jadi itu adalah frugal livingnya ya Bu ya. Nggak jauh beda kayak manajemen keuangan sendiri. Nah, benar ya. Sedangkan manajemen keuangan itu apa sih Bu? Nah, kalau manajemen keuangan nih kita ambil dari beberapa ahli ya. Jadi menurut Fahmi di 2018 ya, ini dia mengatakan manajemen keuangan itu adalah gabungan ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisa tentang bagaimana seorang manajer keuangan itu menggunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana atau mengelola dana serta membagi dana untuk mampu memberikan laba bagi perusahaan. Nah, sementara kalau kita lihat Dadang Prasetyo Jatmiko mengartikan manajemen keuangan ini berkaitan dengan ada planning, perencanaan, ada pengarahan, organizing, pemantauan, pengorganisasian dan pengendalian sumber daya keuangan suatu perusahaan. Jadi kalau kita lihat dari kesimpulan para ahli ini, dari definisi para ahli, kita simpulkan manajemen keuangan itu bagian dari aktivitas manajemen perusahaan yang bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas perolehan dan pengalokasian dana yang dibutuhkan oleh perusahaan, seperti itu. Oke, jadi itu pengertian dari manajemen keuangannya ya Bu ya. Iya benar. Dan frugal living juga mengenai uang juga. Betul. Gitu ya. Jadi apa sih yang membedakan antara keduanya? Ya agak mirip ya Mas ya, tetap mengelola keuangan seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat frugal living ini kan tetap juga sebenarnya manajemen keuangan, hanya beda fokusnya. Kalau frugal living, mereka itu lebih berfokus kepada pengeluaran atau pemakaian keuangan sehari-hari. Yang mana itu dikelola sedemikian rupa. Sementara kalau kita lihat manajemen keuangan itu lebih kompleks dari itu, Kak.
Nah, itu karena manajemen keuangan menyangkut banyak hal. Kita harus merencanakan, harus buat anggaran, melibatkan orang-orang lain juga, melibatkan sumber daya perusahaan. Jadi lebih kompleks dibandingkan frugal living sendiri. Kalau frugal living kan yang terlibat itu hanya ibu rumah tangganya atau bapak rumah tangganya atau para pemuda milenialnya yang ingin memanage keuangan pribadinya begitu. Jadi dalam konteksnya manajemen keuangan ini jauh lebih luas dibandingkan frugal livingnya gitu ya. Terus satu lagi perbedaannya nih Kak, kalau frugal living ini sifatnya jangka pendek. Jadi mengatur keuangan itu bisa harian atau mingguan. Sementara manajemen keuangan ini jangka panjang. Bahkan kita bisa memanage keuangan itu dalam 1 tahun begitu. Minimalnya 1 bulan, 1 tahun, bahkan bisa dibuat sebuah manajemen keuangan. Gitu, Kak. Iya, itu dia ya, Bu. Dua perbedaan antara frugal living dan manajemen keuangan gitu ya. Benar. Wah, jadi kita udah tahu nih membedakan antara frugal living dengan manajemennya sendiri gitu ya. Padahal sama-sama membahas tentang keuangan gitu ya. Mengelola keuangan. Jadi di sini kan ini kalau katanya frugal living itu hemat. Iya. Tapi hemat itu nggak jauh beda dengan yang namanya pelit. Iya, benar. Soalnya kalau udah hemat pasti dihubung-hubungkan dengan pelit gitu ya. Iya. Jadi apakah bisa ya Bu ya frugal living ini disamakan dengan pelit gitu? Iya, benar. Jadi bukan hanya frugal living ya Mas ya, bahkan biasanya orang ekonom nih sering disebut dia pelit. Jadi bedanya orang ekonom sama sastra misalkan mereka lebih puitis gitu kan, lebih romantis. Sementara orang ekonom itu lebih kaku, mikirin uang. Diidentikan gitu. Iya, benar. Jadi apakah frugal living ini pelit? Nah, beda Mas gitu. Jadi beda. Kalau kita lihat ada 3 di sini yang membedakan, ada beberapa yang membedakan frugal living dengan pelit ya. Yang pertama nilai yang dituju. Nah, kalau kita lihat frugal living ini mereka itu lebih mendorong pelakunya untuk membelanjakan dana pada yang lebih bernilai. Nah, sementara kalau pelit itu kan yang penting murah. Nah, itu bedanya, Kak ya. Ya, tidak peduli kualitas dan nilainya, yang penting harganya murah, itu dia kalau pelit. Nah, perbedaan yang kedua ini terkait dengan prioritas kebutuhan. Nah, orang-orang yang berpola frugal akan mengutamakan membeli barang sesuai prioritas. Nah, misalnya saat sakit, orang dengan pola hidup frugal ini tidak akan menolak berobat ke dokter. Sementara orang pelit, sakitnya bisa ditahankan, ya dan nggak usah berobat. Atau mungkin kita ala tradisional saja, tidak usah ke dokter. Seperti itu. Jadi sangat kalau pelit itu dia tidak memikirkan kebaikan untuk dirinya. Seperti itu bedanya. Nah, yang ketiga ada perbedaan dalam hal keinginan bersedekah. Nah, di sini saya bacakan ayat Al-Qur'an yang Kak ya. Di sini bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajana lakum minal ardi. Jadi Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an ini, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Jadi sebahagian yang keluar dari bumi, mungkin termasuk hasil dari pertanian begitu ya. Jadi di sini justru kebalikan dari orang pelit. Orang yang berpola hidup frugal living itu justru akan suka bersedekah begitu. Karena paham begitu pentingnya berbagi terhadap sesama, dan mereka melihat bagaimana susahnya jika hidup itu serba kekurangan, sehingga mereka itu akan memikirkan bagaimana untuk berbagi dengan orang lain. Sementara kalau pelit yang dia pikirkan kan dirinya sendiri begitu Mas ya. Jadi itu Mas bedanya frugal living dengan pelit ya. Sedangkan sama dirinya sendiri aja dia pelit, apalagi sama orang lain gitu ya Pak ya. Jadi itu perbedaan antara frugal living dengan pelit ya dengan apa? Jadi pasti Mbak Garam, jangan dong jadi orang yang pelit ya. Karena orang frugal living belum tentu pelit gitu ya. Betul. Oke deh, itu dia rekan FM untuk pembahasan kita terkait frugal living dan manajemen keuangan rekan FM. Namun di sini kita masih belum berakhir ya rekan FM ya, karena kita masih ada di sesi kedua nantinya. Di sesi kedua ini kita bakal bahas apa sih manfaat dari frugal living tersebut. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Mono by FM, Your Lifestyle. One hit music station in Padang Singkuan, Mono by FM. Ya rekan FM, kembali lagi Fadli dan narasumber kita menyapa ruang dengar Anda ya rekan FM ya. Dan di sini langsung aja nih kita sapa dulu langsung ke Ibu itu ya. Apa sih manfaat dari frugal living ini Bu?
Oh ya, benar ya Kak. Kalau kita lihat nih Kak di media sosial ya saat ini ya, kalau seseorang membahas frugal living yang ada di mindset orang itu sebenarnya itu tadi ya pelit ya, tapi sebenarnya bukan. Banyak manfaat yang diperoleh ketika kita melaksanakan pola hidup frugal living. Yang pertama itu hidup jauh lebih tenang. Hidup jauh lebih tenang dalam artian di sini kita frugal living ini diajarkan untuk hemat. Jadi keuangan kita dalam sebulan itu sudah begitu sudah di manage demikian sudah rupa. ada pos-posnya Nah gitu. benar, dan ada juga bahkan dana untuk darurat begitu ketika ada misalkan hal yang di luar perkiraan kita. Nah jadi kita ketika kapanpun ada ini sudah siap begitu karena sudah di manage sedemikian rupa. Nah ini manfaat yang pertama, hidup itu jauh lebih tenang. Yang kedua, kesadaran finansial itu lebih baik. Nah, manfaat ini maksudnya adalah supaya hidupnya lebih efisien. Orang frugal ini bersedia mempelajari cara memaksimalkan fungsi uang demi kemanfaatan yang lebih besar. Orang frugal living itu kalau misalkan punya pendapatan lebih akan memikirkan bagaimana caranya uang ini untuk berhasil lebih besar lagi, misalkan seperti investasi. Nah, sementara orang yang tidak menerapkan frugal living, kalau mungkin punya uang banyak, wah mau beli apa ini, wah apa lagi yang mau ini, mau jajan kemana lagi, mau nongkrong kemana, seperti itu. Boleh saja mas, kita nongkrong begitu ya, tapi ketika kita sudah menetapkan ada jangka yang harus kita, ada tujuan yang harus kita raih, maka kesadaran finansial kita itu akan lebih baik untuk mengaturnya gitu. Nah, untuk manfaat yang ketiga, kita tahu skala prioritas kita. Jadi orang yang frugal living ini tahu jika mereka itu perlu menyusun prioritas pengeluaran keuangan. Jadi bisa menentukan mana barang yang dibutuhkan atau mana barang yang hanya sekedar untuk memuaskan keinginannya. Yang terakhir, manfaat frugal living ini adalah terhindar dari risiko terlalu banyak hutang. Nah, ini orang yang menerapkan pola hidup ini berpikir untuk punya hutang begitu. Kalau bisa jangan sampai punya hutang, kecuali mungkin nanti sifatnya hutangnya itu untuk investasi, jadi bukan hutang konsumtif gitu. Jadi ketika kita tidak terlalu tidak punya hutang banyak, hidup kita akan lebih tenang. Tadi kembali ke manfaat yang pertama tadi itu gitu. Jadi bisa menghindari banyak hutang gitulah. Iya, jadi dengan adanya frugal living ini orang lebih terarah gitu dalam manage keuangannya ya. Iya. Wow, jadi ini diaplikasikan dong karena manfaatnya bagus banget ya. Benar ya. Karena hidup tenang umur lebih panjang. Betul sekali. Iya. Terus Bu, di sini pertanyaan yang paling penting ya Bu ya. Iya betul. Bagaimana sih cara kita menerapkan gaya hidup frugal living ini gitu? Karena ini paling susah, teorinya gampang. Betul sekali. Ini bagaimana mengamalkan ilmunya begitu ya. Nah, untuk teorinya, udahlah. Iya betul. Ini sangat penting ya Kak ya, terutama untuk para milenial saat ini. Karena kan kita di zaman sekarang itu serba ketidakpastian ya Kak ya. Kita juga bisa saja diambang resesi, bisa saja perekonomian itu turun, anjlok, apalagi kita baru menghadapi yang namanya COVID-19 itu. Jadi semua itu serba ketidakpastian gitu. Nah, kalau kita menerapkan gaya hidup frugal living ini akan membuat hidup kita itu lebih baik lah kalau kita katakannya. Nah, bagaimana langkah praktisnya untuk menerapkannya dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita itu harus punya financial goals. Nah, ya, financial goals ini jelas dan masuk akal kan. Jadi kita punya tujuan finansial lah. Tujuan ini tentunya sesuatu yang dibutuhkan, bukan hanya saya pengen punya mobil, setahun lagi saya ingin punya mobil 2 gitu. Nah, apakah dia butuh mobil 2? Kalau memang dia butuh mobil 2 untuk direntalkan, it's okay gitu. Boleh-boleh saja membuat perencanaan itu gitu. Nah, namun kalau mobil yang 2 ini hanya untuk pergi tamasya, pergi ke sini, pergi ke sana, nah ini tentu kurang memiliki tujuan finansial ya. Jadi yang pertama itu, kalau kita ingin menerapkan gaya hidup frugal living, maka kita harus punya financial goals. Terutama nanti ketika kita misalkan sudah punya keluarga, sudah punya anak, bagaimana pendidikan anak nanti 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Terus kalau kita pensiun bagaimana? Nah, itu harus dipikirkan gitu. Nah,
Yang kedua, selalu analisis kebutuhan versus keinginan. Jadi sebelum kita membelanjakan uang, kita harus lihat dulu, saya butuh nggak barang ini, begitu. Nah, pengeluaran kita itu, kalau kita lihat saat ini sebenarnya ada teori apa itu Kak ya, yang katanya sebenarnya gaya hidup itu jauh lebih besar biayanya dibandingkan kebutuhan kita itu sendiri gitu. Nah, kalau kita tulis kebutuhan kita itu dibandingkan apa yang gaya hidup kita yang kita jalani, itu jauh pengeluaran itu dikeluarkan untuk gaya hidup. Nah, itu Kak. Jadi kita selalu analisis kebutuhan dan keinginan sebelum membelanjakan uang. Yang ketiga, cara aplikasi dalam kehidupan kita itu adalah hindari utang konsumtif. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan Kak, utang konsumtif itu kita berhutang hanya untuk berfoya-foya. Dalam ekonomi itu kita boleh ya berhutang nggak ya, boleh kita berhutang, tapi untuk modal buka usaha, atau misalkan kita berhutang itu untuk investasi, atau misalkan untuk intinya yang sesuatu yang bermanfaat lah begitu. Yang keempat, nah ini pernah viral juga ini Kak, nih FOMO ini ya, fear of missing out gitu ya. Dalam dunia wirausaha sendiri, FOMO ini hal yang negatif. Jadi kalau Kak Fadli ya, Iya benar. kalau Kak Fadli mungkin pernah melihat, mungkin dia hari ini jualan popcorn, besok dia sudah jualan jus alpukat, jus pukat ini gitu. Jadi mana yang terkenal dia ikut jualan itu. Itu sebenarnya dalam dunia wirausaha itu kurang baik Kak. Jadi dalam frugal living ini, FOMO ini pun sangat tidak bagus sekali ini. Kita harus hindari untuk mengikuti fashion, mengikuti gadget, mobil atau benda lain. Nah, kita harus berhenti. Ya, ini bagus nih Kak kata-katanya. Berhentilah memikirkan ekspektasi orang lain atas diri kita. Jadi kita pikir, oh saya ini sudah S2 atau saya ini sudah sarjana. Kalau saya sarjana harusnya begini, saya sudah nggak layak lagi begini, harus punya kereta, harus punya inilah. Kalau kita pikirkan semuanya, nggak ada berhentinya hidup ini gitu. Nggak ada puasnya gitu. Kita akan terus pengen ini. Jadi fear of missing out ini harus kita hindari. Yang terakhir nih ya Kak ya, yang sangat bagus, kita harus memiliki persepsi dan kesadaran bahwa hidup bukan untuk saat ini saja. Jadi frugal living ini sangat bagus untuk generasi kita juga. Makanya kalau di negara lain itu di mana-mana kita mau wudhu ini Kak ini, selalu ada anjuran untuk hemat air. Nah, pergunakanlah air sehemat mungkin atau seperlunya begitu. Mungkin di Sidempuan ini saja yang jarang kita lihat, karena Sidempuan ini banjir air, apalagi sekarang musim hujan ya Kak ya. Masih melimpah. Iya, masih berlimpah. Tapi di negara lain kalau kita lihat susah. Mereka untuk mendapatkan air bersih saja itu harus berjalan berapa kilo gitu. Jadi makanya ini Kak, mumpung kita masih diberi Allah begitu ya, anugerah yang besar, nah kita harus hemat itu gitu. Jadi jangan terlalu berlebihan dalam penggunaannya. Jadi itu Kak beberapa tips, termasuk tips dan trik dalam mengamalkan gaya pola hidup frugal living ini gitu. Iya, jadi rekan-rekan itu dia ya. Yang pasti untuk melakukannya kita harus punya niat dulu. Betul. Kalau nggak ada niat ya kayak mana ya Bu ya. Sebenarnya yang paling penting satu lagi ya Kak Fadli, kita harus catat. Iya benar-benar. Iya. Jadi rekan-rekan yang mau ngulangin lagi materinya, boleh nanti dicek aja di YouTube ya Bu ya. Oh iya boleh. Ada ya Kak. Jadi buat yang penasaran gimana sih cara dan tips dan trik untuk frugal living, ya udah nanti dicek aja di YouTube kita atau di Facebook kita juga lagi live di malam hari ini rekan-rekan, bisa diulang-ulang sambil dicatat nanti mana yang penting untuk kita dan penting untuk kita aplikasikan ya. Yang jelas ada 5 hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang yang mengaplikasikan frugal living ini rekan-rekan. Jadi di sini kita break dulu sejenak rekan-rekan, karena setelah ini Fadli bakal ada pertanyaan spesial ya rekan-rekan ya. Kita udah bahas tentang frugal living dari tadi, bagaimana untuk frugal livingnya. Nah, lantas bagaimana dalam pandangan Islam? Ini kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105 Prabam Your Lifestyle. 105 Prabam Your Lifestyle. Ya rekan-rekan, kembali lagi Fadli dan narasumber kita menyapa ruang dan Anda ya. Dan di sini kita sudah di pertanyaan puncak rekan-rekan ya. Kita udah bahas tentang frugal living, bagaimana frugal living dan manfaat frugal living itu sendiri. Sekarang bagaimana sih pandangan Islam terhadap frugal living ini Bu?
Oh ya Kak Fadli, kalau kita lihat Alhamdulillah ya, Al-Quran itu hadir sebagai petunjuk dalam segala lini kehidupan kita. Iya, benar. Bukan hanya menjalankan ibadah Kak Fadli, tetapi juga petunjuk bagi menjalani kehidupan keuangan kita. Nah itulah indahnya Islam, termasuk juga menjalin relasi dengan manusia lainnya ataupun membina hubungan rumah tangga. Nah bagi para milenial atau Gen Z atau generasi Rabbani, para kaula muda yang mendengarkan ini, Allah sudah memberikan tuntunan untuk bagaimana kita menjalani atau kalau kita ingin menjalani frugal living, apa sih yang dianjurkan oleh Allah? Kita bisa lihat dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa la tubazzir tabazira. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Di sini Allah menjelaskan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jadi meskipun para kaula muda sekarang sudah memiliki pekerjaan yang sudah mumpuni, memiliki gaji yang besar, nah, hati-hati dalam membelanjakan uang karena masa depannya masih sangat panjang. Maka Allah juga sangat melarang untuk tidak menghambur-hamburkan uang. Karena sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudaranya setan. Kita nggak mau ya Fadlia dikatakan saudaranya setan, karena setan itu ingkar terhadap Tuhannya begitu. Jadi nauzubillah min dzalik. Dan yang paling menarik nih Kak Fadli, saya menemukan satu ayat Al-Qur'an yang sangat pas dengan frugal living ini. Saya bacakan ayatnya Kak Fadli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan. Jadi tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Nah, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Ini Quran surah Al-Furqan ayat 67. Jadi ini luar biasa Kak Fadli. Apa yang lagi viral belakangan ini yang jadi fenomena itu sudah dijabarkan Al-Quran secara gamblang berabad-abad yang lalu begitu kan. Jadi kita membelanjakan harta itu tidak berlebihan dan tidak juga kikir. Jadi kita juga sebagai muslim, kalau misalkan kita punya sesuatu yang kita inginkan, misalkan mau makan sesuatu, jangan ditahan gitu. Yang kita lakukan hanya memanage gitu Kak Fadli. Memanage keuangan seperti itu. Makanya Allah juga dalam ayat ini secara tegas melarang umat muslim itu untuk berlaku boros. Seperti itu Kak Fadli. Iya, jadi untuk materi malam hari ini kayaknya cocok banget untuk Fadli dan generasi-generasi yang sekarang ini ya. Soalnya sering ya pesan di toko orange ya atau toko hijau gitu. Setelah sampai ke rumah bingung mau buat apa. Iya betul. Malah jadi nggak kepakai. Cuma kita enak aja ngeluarkan uang gitu ya. Jadi ini membantu banget ya. Jadi daripada jadi saudara setan, jadi betul. saudara setan, ya mending sadar aja ya dari sekarang ya kenalum ya. Oke deh Bu, boleh kita simpulkan untuk pertemuan kita di malam hari ini Bu. Nah, yang paling menarik ini Kak Fadli, alhamdulillah saya mungkin karena kondisi keuangan juga ya, sejak kuliah sudah menerapkan frugal living ini. Sampai dulu ibu kos saya itu dulu kan ngekos di Medan ya kuliah. Sampai dia tuh ketawa melihat catatan saya di dinding gitu. Karena sampai beli pulsa itu dicatat. Beli beli seharga 1.000 2.000 aja pun kita catat waktu di dinding. Sampai dia, wah ini memang ngomongnya antara pelit atau apa, tapi itu anak kos kita memanage keuangan. Ada juga yang menarik komen netizen di medsos terkait frugal living ini Kak Bari. Dia mengatakan kita bisa mengaplikasikan hidup frugal living itu kalau memang kita kaya, berlebihan. Kalau kita hanya seadanya itu namanya struggle living katanya. Tapi menurut saya enggak ya Kak Fadli. Frugal living ini kamu punya gaji berapapun, kamu berusaha memanage gaji itu untuk cukup. Makanya alhamdulillah ini juga kalau kita menerapkan frugal living ini, mudah-mudahan kita terhindar dari korupsi atau yang lain-lain, karena kita nggak memikirkan apa yang tidak kita miliki gitu kan Kak Fadli. Apa yang rezeki yang sudah kita dapatkan itulah yang kita manfaatkan. Jadi baik frugal living maupun manajemen keuangan ini sebuah konsep yang membuat hidup kita itu lebih baik. Karena sesuatu yang direncanakan itu jauh lebih baik dibandingkan kita tidak merencanakan sesuatu. Ada kata yang yang terkenal itu ya, kapan itu tolong dibantu gitu katanya, kejahatan yang terorganisir itu akan menang mengalahkan kebaikan yang tidak diorganisir gitu.
Jadi ada kejahatan nih, tapi dipoles sedemikian rupa, misalkan nauzubillah orang mau merampok begitu ya, dia sudah rencanakan ini, dan kita kebaikan. Rasulullah sudah mengatakan bahwa kita sebelum tidur berjaga-jaga, periksa semua pintu, tapi kita abai gitu, dan kita tidak memanage hal itu, maka akan kalah orang yang lalai ini dibandingkan tadi yang merampok sudah dipoles sedemikian rupa. Ini bukan mengajari merampok ya Kak Fadria. Maksudnya artinya kalau kita membuat manajemen sesuatu itu akan membuat kita lebih baik, seperti itu. Iya, jangan di positif, di hal negatif pun kalau udah di manage dengan baik Nah, gitu ya. benar sekali Kak Fadli. Makanya ilmu yang baik itu kalau tidak dijalankan dengan baik justru akan membawa dampak negatif. Sama dengan frugal living ini Kak Fadli. Banyak orang mengatakan frugal living itu akan berujung stres. Sebenarnya tergantung kita menjalaninya. Apalagi kalau kita misalkan frugal living dan kita combine gitu dengan manajemen keuangan syariah. Jadi segala proses yang kita laksanakan itu kita libatkan syariat Islam di dalamnya. Maka kita menjalaninya itu pun mudah-mudahan berkah dan itu membuat hidup kita itu lebih tenang. Seperti itu Kak Fadli. Oke, jadi itu dia gambarannya ya Bu ya. Iya. Dan apalagi sekarang di luar negeri itu sudah diterapkan, Fadli dapat informasi bahwasanya pernah baca satu artikel di luar negeri itu sebelum orang berbelanja mereka bertanya dulu ini produk nggak bermanfaat nggak buat saya. Oh begitu Iya. ya. Ini info baru ini. Soalnya ada beberapa negara yang untuk tujuannya mengurangi sampah. Iya Dan benar. dia bertanya sebelum membeli produk ini produk bermanfaat nggak buat saya ke depannya? Ini akan jadi apa produknya gitu. Iya betul. Jadi sebelum itu mereka udah memikirkan terlebih dahulu sebelum membeli sebuah produk. Iya beda dengan kita ya Kak ya. Beda dengan Kita yang penting awal bulan. Jadi Iya, ayo gitu. udah yuk habisin Iya, gitu. habisin. Kayaknya dompetnya nggak mau diam lagi tuh. Iya benar. Nggak bisa megang uang banyak begitu ya. Jadi itu dia Rekan FM ya, talkshow kita di malam hari ini. Semoga menambah wawasan kita, ambil yang bermanfaat dan tinggalkan yang tidak bermanfaat Rekan FM. Mari saling membangun ya Rekan FM ya, untuk kemajuan ekonomi dan diri kita sendiri tentunya, serta untuk menggapai ridho Allah Rekan FM ya. Iya. Soalnya di sini materi kita ini adalah mencari rezeki yang berkah. Iya benar sekali, dan hidup yang berkah ya Iya, Kak benar. Patria ya. Jadi itu dia ya Rekan FM ya, dan kita berdua juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik ini sengaja maupun yang tidak disengaja Rekan FM ya. Akhir kata dari kita berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.